Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aina Humaydi? Hadar fi dars. Hah? Raja'an. Raja'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita bahas tentang sujud ya. Bahas tentang sujud. Yang dikatakan sujud Draw. Sujud itu meletakkan dahi saja atau meletakkan 7 anggota badan yang dikatakan sujud. Meletakkan dahi saja apa meletakkan 7 anggota badan? Hah? Oke, enggak. Hah? Muktafi. Sujud yang dikatakan sujud, yang disebut sujud. Meletakkan dahi saja, sisanya itu syarat, atau meletakkan 7 badan baru dikatakan sujud. 7 anggota. Yang lainnya syarat. Mau turaji ya Abdurrauf. Hatta fil matan. Sujud itu aqaluhu ayyadha ba'da basyarati jabati ala musalla. So, batin wa syartuhu. Di Muqaddimah dan juga Syekhul Islam Zakaria mengatakan yang dikatakan sujud itu meletakkan dahi, sisanya itu syarat. Jadi bukan meletakkan 7 anggota badan, meletakkan dahi itu yang dikatakan sujud. Lainnya itu syarat. Kemudian syaratnya sujud diantaranya tumanina, raihan. Tumanina itu kalau pas sujud garuk-garuk dengan tangannya, dikatakan tumanina. Hah? Gerak gitu. Apa maksudnya tumanina? Antara turun dan naik itu ada pemisah, walaupun garuk-garuk ya. Walaupun garuk-garuk. Tidak harus diam semua. Kalau diam semua jantungnya suruh diam juga nanti ya. Kemudian yang dimaksud tasaqulu ra'sihi. Ahmad. Tasaqulu ra'sihi itu apa? Kepalanya ditekan, digosok-gosok gitu. Apa? Hah? Sekiranya kalau ada kapas ditindih kepalanya itu menjadi kempes. Harus tekan, digosok-gosok gitu ya. Wa adamul huwi li ghairihi. Wa adamul huwi li ghairihi. Winongan. Maula winongan sah? Adamul huwi li ghairihi. Kemarin dijelaskan, orang melakukan rukun apapun, sujud atau yang lain, imma ada sorif, imma tidak ada sorif. Kalau nggak ada sorif, apa harus niat? Nggak harus niat. Kalau ada sorif, niat apa? Hah? Niat khusus. Kalau niat 2, sah. Ada sorif, niat sujud sekaligus karena pusing. Sah? Cukup. Jadi imma ada sorif, imma tidak ada sorif. Kalau ada sorif, harus ada niat melakukan rukun. Baik niat melakukan rukun saja atau disertai niat yang lain. Tapi kalau nggak ada sorif, nggak perlu niat karena sudah tercakup di niat sholat yang awal. Kalau ada orang tersungkur, jadi terjatuh karena pusing terjatuh. Akhirnya ya udah sekalian aja buat sujud pas nyampe bawah. Cukup sujudnya. La yakfi. Apa yang harus dilakukan? Bangkit kemana? Apa? Harus itidal, balik sampai tegak, bukan balik diangkat kepalanya dikit diturunkan lagi, enggak ya. Baliknya ke itidal. Termasuk syaratnya sujud irtifa'u asafilihi ala a'ali. Apa maksudnya a'ali? Ya a'ali itu apa a'ali? Yang dimaksud a'ali? A'ali. A'ali itu apa?
Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Anggota badan yang atas harus lebih rendah dibanding anggota badan yang bawah. Apa anggota badan atas itu? Kepala aja. Kalau asafil, anta dan sekitarnya. Kalau ali, kepala saja. Mahruz. Kepala saja. Hah? Kepala sama bahu. Gitu. Ra'suhu wa mankibahu ya. Gitu. Wa adamu sujud ala syai'in yataharrak bi harakatihi. Tidak boleh sujud ke sesuatu yang gerak ketika dia gerak. Kalau diranjang gerak-gerak, sah apa enggak? Kata enggak boleh. Syekh di sini maksudnya yang mahmul. Ada pengecualian walaupun mahmul tetap sah apa? Hah? Yang dipegang oleh tangan, sapu tangan, tisu atau semisalnya. Falau asaba jabhatahu li jirahatin wa khafa min nazil isabah. Kalau ada orang kepalanya diperban. Itu. Karena takut kalau dilepas. Maka sah enggak sujud dengan perban itu? Haidar. Cukup. Cukup enggak sujud dengan perban itu? Cukup. Apa harus qadha nanti? Enggak. Ukurannya khauf itu apa? Mahdur tayamum, masaqah syadida. Apa mahdur tayamum? Terus. Syainin. Syainin fahis wa udun dahir. Apa udun dahir? Hah? Apa udun dahir? Hah? Yang terlihat ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Yang biasanya terlihat. Harus ada kalimat biasanya itu. Ya. Yang biasanya terlihat ketika melakukan perbuatan sehari-hari. Wajah, leher ya. Wajah, leher, lengan sampai siku, kaki sampai lutut. Wadih. Udah. Kemudian syaratnya itidal dan julus baina sajdatain, tidak boleh tatwil. Abdurrauf, tatwil di itidal seberapa yang yadur? Qadri Fatihah itu toh. Hah? Rakaatan khafifatain. Ma fi murajaah. Abadan ma fi murajaah. Danu. Itidal. Gitu toh. Dipanjangkan seukuran Fatihah gitu toh. Pakai. Hah? Diam seukuran baca Fatihah sudah batal. Enggak begitu. Mahruz. Melebihi zikir yang diperintahkan, seukuran berapa lebihnya? Surah Fatihah. Kalau tasyahud akhir, melebihi zikir yang disyariatkan, seukuran tasyahud, aqallut tasyahudnya. Jadi bukan memanjangkan seukuran Fatihah, bukan memanjangkan seukuran aqallut tasyahud. Memanjangkan dalam waktu yang cukup untuk membaca zikir masyru' plus Fatihah. Plus Fatihah, bukan Fatihah. Plus Fatihah ya. Jadi iktidal agak lama. Ukurannya lama itu, iktidal dalam waktu lama. Ukurannya lama itu waktu yang cukup digunakan untuk membaca zikirnya iktidal plus Fatihah. Ya, bukan hanya seukuran Fatihah. Memanjangkan seukuran waktu yang cukup dibuat baca zikir masyru' fil iktidal plus Fatihah. Kalau julus baina sajdatain
Bukan memanjangkan seukuran aqallut tasyahud, tapi memanjangkan seukuran waktu yang cukup digunakan membaca zikirnya julus plus aqallut tasyahud. Bukan aqallut tasyahud saja, zikir plus aqallut tasyahud. Di i'tidal juga begitu, bukan seukuran Fatihah saja. Zikirnya i'tidal plus Fatihah. Wadih. Tapi ya, yang teliti, bahasanya yang teliti. Wadih. Ya. Sekarang kita lanjut. Qala rahimahullah, sampai mana? At-tasi, ya. At-tasi, rukunnya salat yang ke-9. At-tasyahudul akhir. Tasyahud yang akhir. Walaupun tidak ada tasyahud awal, ada akhir belum tentu ada awal ya. Di sini. Tasyahud akhir itu artinya tasyahud yang kemudian diiringi oleh salam. Makanya ditafsiri di syarahnya itu, ayil ma'ti bihi akhira kulli shalah, disebut tasyahud akhir, artinya tasyahud yang dilakukan di akhir salat. Walaupun salatnya hanya ada satu kali tasyahud kayak subuh, berapa kali? 4 kali. 1 kali kan ya? Lah, kok disebut tasyahud akhir? Tidak ada awalnya ya. Nah, maksudnya tasyahud akhir, tasyahud yang dilakukan di akhir salat. Wadah ya? Tasyahud itu, makna tasyahud itu artinya ya asyhadu alla ilaha illallah, membaca syahadatain. Padahal ketika tasyahud apa membaca syahadatain saja atau yang lain juga? Yang lain juga. Ini namanya mimbabi tasmiyatul kul bismil juzu. Menyebut apa? Keseluruhan dengan nama sebagian, kayak surat Baqarah. Sapi kan isinya, maknanya Baqarah kan sapi. Apa surat Baqarah awal akhir hanya cerita sapi? Banyak sekali cerita sapi, cuman pendek ya. Nah, ini namanya mimbabi tasmiyatil kul bismil juzu, memberi nama keseluruhan dengan nama dari sebagian. Wadah. Nah, udah itu. Tasyahud juga begitu. Tasyahud isinya ada salam kepada Rasulullah SAW, salam kepada ibadillahis sholihin, ada at-tahiyyat. Bukan hanya tasyahud, sebagian saja tasyahud itu. At-tasyahud akhir wa aqalluhu. Lah ini aqallu tasyahud ini harus hafal. Biar antum paham, aqallut tasyahud itu apa? Jadi ada aqal, ada yang akmal. Akmal nanti disebutkan di bab sunanus shalah. Nah, sekarang yang aqalnya, minimalnya tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Salamun nakirah, bukan assalamu. Kalau yang pakai al itu yang sempurna. Kalau yang minimal enggak pakai al. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan rasuluh saja enggak cukup. Imma Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Cuman kalau hanya wa anna Muhammadar rasuluh pakai dhamir enggak cukup, kecuali menurut Imam Romli. Wadah ya? Jadi yang ada 3. Wa anna Muhammadar Rasulullah, sepakat cukup. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sepakat cukup. Yang nomor 3 ini khilaf. Apa? Wa anna Muhammadar rasuluh. Wa anna Muhammadar rasuluh. Ini apa? Cukup apa enggak? Cukup menurut Imam Romli. Kalau yang 1, 2 sepakat cukup ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup, ini sepakat. Yang ketiga, wa anna Muhammadar rasuluh. Kata Imam Romli, cukup. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini minimalnya tasyahud. Wa tushtaratu muwalatuh, harus mualah. Artinya berkesinambungan. Ini harus mualah. Artinya setelah at-tahiyatulillah langsung salamun alaika. Boleh dipisah dengan seukuran saktatut tanafus. Seukuran waktu untuk bernafas yang normal. Itu. Tidak boleh at-tahiyatulillah. Kemudian dapat 1 menit baru salamun alaika. Tidak boleh, harus langsung. Gitu. Jadi mualah ini harus. Ini waktu syaratu mualah ini pendapatnya Imam Romli. Yang ditarjih oleh Imam Romli. Imam Ibnu Hajar tidak harus. Imam Ibnu Hajar enggak harus. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar enggak apa-apa, enggak mualah, terjadi tulul fasl, enggak masalah. At-tahiyatu lillah, diam. Habis itu lama salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diam lagi. Lama. Kemudian apa?
Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, tidak ada masalah. Jadi muwala ini wajib apa enggak? Syarat apa enggak? Syarat menurut muqaddimah, dan itu yang ditarjih oleh Imam Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak harus muwalah. Gitu. Tartib tidak harus. Sunnah aja tartib. Dibolak-balik tidak ada masalah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tidak ada masalah. Tidak tartib, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai kacau. Ya, jangan sampai kacau. Tidak tartib enggak masalah, tapi jangan sampai maknanya rusak. Misalnya at-tahiyatu bukan lillah terusannya. At-tahiyatu ala ibadillahi sholihin. Habis itu salamun lillah. Nah, ini rusak semua, berubah maknanya ya. Tidak boleh kalau sampai merubah makna. Tidak tartib tidak masalah, yang penting tidak merubah makna. Sunat, tartib sunat. Mualah, sunat apa wajib? Khilaf. Kata Imam Romli, syarat, berarti wajib. Kalau Ibnu Hajar sunnah. Wa ayyakun nabil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Ini apa? Tasyahud. Kalau tidak bisa diganti apa? Kalau nggak bisa diganti apa? Sama kayak takbir, diganti apa kalau nggak bisa? Terjemah. Ya, kalau nggak bisa diganti terjemah. Kalau Fatihah tidak boleh diganti terjemah. Kemarin sudah dibahas ya. Kalau takbir nggak bisa bahasa Arab diganti terjemah. Tasyahud, salawat, salam nggak bisa diganti terjemah. Tapi kalau apa? Kalau Fatihah tidak boleh diterjemah. Kalau Fatihah tidak bisa karena ini Quran. Quran tidak boleh diterjemah. Diganti dengan ayat yang lain. Kalau tidak bisa diganti ayat yang lain, diganti dengan zikir atau doa yang bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baru doa dan zikir pengganti itu diterjemah. Tidak bisa sama sekali diem. Seukuran Fatihah. Di sini juga begitu. Tasyahud, tidak bisa bahasa Arab. Ganti terjemah. Tidak bisa terjemah. Diam seukuran bacaan tasyahud. Wa ayyakun nabil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Kemudian syarat-syarat yang berlaku di Fatihah berlaku juga di tasyahud ini. Karena ini rukun qauli. Di antaranya yang tasdid harus dibaca tasdid, tak boleh dihilangkan tasdidnya. Hati-hati, at-tahiyyatu lillah. Jangan at-tahiyyatu lillah. Ya. At-tahiyyatu. Tidak ada tasdidnya. At-tahiyyatu lillah. Itu. Tak boleh. Kemudian apa? Syaratnya lagi apa kemarin? Hurufnya tidak boleh dirubah-rubah ya. Tidak boleh lahan. Ngerubah-ngerubah harokat yang sampai ngerubah makna. Tidak boleh. Ngerubah huruf sama sekali tidak boleh. Tasdidnya harus dibaca. Kalau tasdidnya nggak dibaca, walaupun dikembalikan kepada aslinya, tidak boleh. Kayak wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada tasdid apa tidak di situ? Hah? Ada tasdid kan? Ini tidak boleh kalau dalam sholat. Kalau adzan beda ya. Kalau dalam sholat tidak boleh dibaca wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh. Tak sah tasyahudnya kalau dibaca begitu. Kenapa? Menghilangkan tasdid. Di antara syaratnya tasyahud sama seperti Fatihah harus mura'atut tasdid. Memperhatikan tasdid. Kalau adzan tidak ada masalah. Amalnya salah begitu ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dalam sholat tidak boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasdid. Kalau enggak ditasdid, dilepas idghamnya wa anna Muhammadan Rasulullah. Enggak sah. Tasyahudnya tidak sah deh. Beda. Nah, jadi kemarin yang syarat-syaratnya Fatihah yang sudah dijelaskan satu persatu kemarin kan waktu daras, itu juga berlaku di tasyahud. Menjadi syaratnya tasyahud juga. Udah. Kita memahami maknanya tasyahud ini. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyah jam'u tahiyyat. Jam'u tahiyyah. At-tahiyyatu. Jam'u tahiyyah. Apa itu tahiyyah? Ai jami'u ma yuhayya bih. Yuhayya maksudnya yu'adzam bih. Itu penghormatan. Segala bentuk penghormatan itu untuk Allah. Segala bentuk takzim itu untuk Allah. Jadi semua bentuk takzim itu hanya milik Allah. Segala bentuk penghormatan hanya milik Allah, karena itu jangan gila hormat. Kehormatan, keagungan itu hanya milik Allah. Gitu.
lillah. Itu. Hanya milik Allah. Udah. Kemudian salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam di sini apa maknanya salam? Ulama beda-beda mengartikan salam ini. Ada yang mengartikan salam ini nama Allah. Salamun ay assalam, Allah. Itu. Salamun alaika. Allah atasmu. Apa maksudnya Allah atasmu? Ada dua makna. Ada yang memaknai salamun alaika artinya Allah alaika hafidun wa raqib. Itu, memperhatikan, mengawasi, ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu, artinya Allah yang memiliki sifat salam itu memperhatikanmu, wahai an-nabi. Itu. Assalamun alaika ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadih. Jadi salamun apa maknanya salam? Nama Allah yang punya sifat salam, ya. Dan salam. Jadi Allah alaika hafidun wa raqib. Atau bisa juga dimaknai Allah ma'aka. Salamun alaika salamun ma'aka. Allah ma'ak. Allah bersamamu. Ya. Jadi salamun alaika kalau salamnya dimaknai Allah, nama Allah, berarti Allah alaika hafidun wa raqib. Memperhatikan, menjaga. Itu. Atau Allahu ma'ak. Allah bersamamu. Bisa juga salam ini dimaknai dengan at-taslim. As-salim artinya ucapan salam itu. Ucapan salam untukmu. Atau as-salama minal afat. Dimaknai juga salam itu as-salama minal afat. Seperti besok hari ini. Artinya keselamatan dari berbagai macam mara bahaya. Jadi salamun alaika maknanya ada berapa mana? 4. Bisa salamun alaika, salam bermakna namanya Allah. Ya. Ismun min asma'illah. Allah. Ismus salam. Allah yang punya sifat salam menjagamu, memperhatikanmu. Satu. Kedua, salamun alaik ay salamun ma'ak. Allah yang punya sifat salam bersamamu. Kemudian yang ketiga, ucapan salam untukmu. Yang keempat, keselamatan dari segala macam mara bahaya semoga selalu dicurahkan kepadamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan itu yang adab, yang hadir hatinya. Bayangkan itu, hadirkan diri Rasulullah SAW dalam hatimu. Jadi bayangkan hadirkan Rasulullah dalam hati kita ketika mengucapkan itu, yang hadir. Itu akan mendatangkan berkah yang begitu luar biasa ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan dalam hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah? Nah, itu ketika itu. Alaika. Dhamir apa ini namanya? Dhamir ada ghaib, mutakallim, mukhatab, khitab, takallum, ghaibah. Ini dhamir apa alaika ini? Mukhatab. Dhamir khitab itu untuk orang yang hadir. Begitu juga dhamir takallum, ana. Hadir apa enggak berarti? Ana qultu misalnya. Hadir apa enggak orangnya yang ngomong? Hadir. Anta. Itu. Aina kunta. Itu. Mada fa'alta. Orangnya hadir apa enggak kalau dikhitabi? Hadir. Kalau dhamir ghaibah enggak ada orangnya. Huwa. Huwa yusafir Humaidi misalnya ya. Enggak hadir kan? Nah, wadah. Huwa raja. Itu. Huwa safar ya. Itu. Huwa yusafir. Nah, orangnya enggak ada. Kalau pakai dhamir ghaibah orangnya enggak ada. Kalau dhamir takallum orangnya ada. Dhamir khitab orangnya ada. Salamun alaika. Berarti ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW hadir. Ya, Rasulullah SAW itu selalu hadir, menjadi wasithah sampainya rahmat kepada seluruh makhluk. Yang memberikan rahmat semuanya Allah, tapi yang membagi-bagikan wasithahnya harus Rasulullah SAW. Itu. Karena itu Rasulullah masih ada, hadir dan selalu ada. Wadah ya. Nah, salamun. Makanya pakai dhamir khitab. Dhamir khitab itu kalau ke orang batal. Dhamir khitab yang enggak batal kalau ke Allah dalam sholat. Hanya ke Allah dan ke Rasulullah SAW. Keselainnya batal. Antum sholat, ada yang salam, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Batal. Kenapa? Waalaikum dhamir khitab. Antum jawab waalaikumsalam, batal sholatnya. Atau doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah pakai dhamir khitab,
bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, batal. Misalnya wa yakhtim lana walakum. Walakum yang hadir ya. Wa yakhtim lana walakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, batal salatnya. Ada walakum, khitab kepada adami. Ya, khitab kepada adami. Kecuali pada Rasulullah SAW. Tidak batal. Menunjukkan khususiyah. Udah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keberkahan dari Allah, semoga rahmat dari Allah semoga selalu tercurah kepada beliau. Keberkahan dari Allah semoga selalu tercurah kepada beliau. Tanpa kita minta pada Allah, Allah sudah bersolawat pada Nabi, memberikan rahmat pada Nabi. Kita minta ya secara zahir kita minta untuk Nabi, hakikatnya balik ke kita sendiri. Kalau kita tidak pernah sholawat pada beliau, kita sendiri yang rugi. Beliau tetap dikasih rahmat oleh Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Barokah itu meningkatnya kebaikan. Itu, bertambahnya kebaikan. Barokah itu sesuatu yang manawi, enggak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Sesuatu itu berkah itu, kalau nempel pada sesuatu yang hina jadi mulia. Kalau nempel pada yang sedikit jadi banyak. Ilmu sedikit barokah jadi banyak nanti. Itu. Orang hina, nasabnya biasa-biasa. Misalnya nasabnya itu, orang tuanya itu misalnya petugas cleaning service atau merawat sapi yang selalu berkaitan bersinggungan dengan kotoran dan seterusnya, biasa-biasa semuanya. Tapi kalau kena berkah jadi mulia dia. Ya, kalau kena berkah jadi mulia, itu berkah. Jadi berkah itu sesuatu enggak maksus, itu maknawi, tapi bisa kita lihat dampaknya. Hina jadi mulia, sedikit jadi banyak. Karena yang kita kejar itu barokahnya. Tidak barokah, ilmu tidak barokah, ahsan tidak ada. Harta tidak barokah, ahsan tidak ada. Keturunan tidak berkah, ahsan tidak ada. Nah, itu istri, suami, keluarga tidak berkah, ahsan tidak ada. Ya, yang kita cari itu berkah. Contoh berkah yang paling nyata adalah kambing dan anjing perbandingannya. Anjing itu hewan tidak berkah, makanya jangan melihara anjing. Akan menghalangi datangnya malaikat. Kalau kambing itu berkah, kambing, kuda, ayam itu berkah. Enak, jadi usahakan punya piaraan itu, walaupun tidak dipelihara sendiri, dipeliharakan ke orang. Kambing, kuda, atau ayam. Berkah itu, kalau ada sisa makanan, tidak ada yang terbuang, kasihkan ayam, masuk semuanya ya. Nah itu, tidak ada yang terbuang. Berkah, antum kalau punya peliharaan ini, mancing turunnya berkah. Burung nggak bagus. Biasanya pengaruh pada anak. Melihara burung itu kurang bagus. Karena burung itu memang aslinya bukan hewan piaraan, itu hewan liar, antum kurungi, bagaimanapun ya nggak seneng, ya. Nah, itu karena itu jangan melihara burung, dampaknya ke anaknya nanti, dampaknya ke anak. Pelihara ayam, kambing atau kuda. Kambing itu berkah, kalau untuk melihara itu menjadi penyebab berkah. Kalau ada gangguan-gangguan yang sifatnya gaib kayak ain, sihir, itu biasanya kalau punya piaraan itu kena ke hewannya, nggak kena ke orangnya, kena ke hewannya. Wah deh. Karena itu kalau punya hewan piaraan tiba-tiba mati, harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Nah, untung ke hewan bukan ke orangnya ya, begitu. Contoh berkah, keberkahan paling nyata yaitu kambing sama anjing. Kambing itu sekali beranak itu paling 1-2 ekor. Kalau anjing sekali beranak 6-7 ekor. 5-6-7 ekor. Ya. 5-6-7 ekor sekali beranak. Kalau kambing 1-2 ekor, itu udah kambing beranak begitu. Kemudian kambing itu sering dibeleh. Ada orang nikah dibeleh, ada orang sunat khitan dibeleh, ada orang tasyakuran dibeleh, ada orang apa aja, itu tasyakuran dibeleh. Ada apalagi kalau Idul Adha dibeleh banyak sekali. Kalau anjing, ada yang beli anjing. Beranaknya banyak, nggak dibelei. Kambing beranaknya sedikit, dibelai terus. Sekarang coba lihat di daerah masing-masing lebih banyak apa? Anjing apa kambing? Kambing. Kalau antum ke pasar hewan, lebih banyak anjing apa kambing? Di kampung-kampung lebih banyak anjing apa kambing? Kambing. Kok bisa? Mestinya lebih banyak apa mestinya? Kalau pakai kalkulator, mestinya kan lebih banyak anjing. Lah kemana anjing ini? Beranak banyak, tidak dibelai, nggak ada. Kambing beranaknya sedikit dibelai terus, nggak habis-habis.
banyak terus. Ya. Lah, itu berkah namanya. Itu berkah. Kalau tidak barokah, kayaknya banyak, tapi tidak ada mana, nggak ada dampaknya, tidak ada efeknya, tidak ada asarnya, ya, nggak ada bekasnya. Wadah, karena itu tujuan kita itu bukan ke kuantitas, jumlah, banyakan, tapi kepada berkah. Yang dicari berkah. Nah, berkah itu harus diupayakan. Nah, di antara berkah, penyebab berkah, yaitu ta'aluk yang kuat kepada Rasulullah SAW, kebersihan hati, itu berbanyak sholawat, itu adab, itu adab ma'allah, adab ma'akhalqillah. Nah, itu dijaga. Itu akan menjadi penyebab berkah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. As-sholihin jamaknya soleh. Soleh itu siapa? Al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah. Itu namanya soleh. Di sini itu maksudnya. Karena makomnya makom madah. Itu makomnya makom madah. Jadi yang dimaksud soleh di sini bukan pokok muslim, tapi orang yang melaksanakan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Beda kalau yang di hadis apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau orang itu sudah mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Di antaranya apa? Waladin sholihin yad'ulahu. Soleh di situ maksudnya muslim. Tidak harus soleh yang menjadi wali orang soleh itu tidak. Pokok muslim. Jadi orang meninggal punya anak muslim yang mau mendoakan orang tuanya, itu sudah dapat menambah pahala untuk orang tuanya. Doakan. Kalau ibadah enggak usah doakan, ibadahnya nyampe ke orang tua. Karena itu anak itu investasi akhirat. Jadi kalau punya anak kok ahli ibadah, nah itu ahli ibadah, udah ibadahnya anak dia dapat pahala, orang tuanya langsung dapat. Enggak usah khususon ila ruhi. Kalau orang lain harus khususon ila ruhi fulan. Kalau orang tua otomatis, ayah ibu otomatis. Orang yang ngajari otomatis. Ya. Apalagi kalau anak itu sampai bisa memperdalam ilmu syariah, bisa ngajar, tambah orang tuanya di kuburan kipas-kipas. Ya. Orang tuanya di kuburan kipas-kipas ya. Enjoy ada di kuburan. Karena itu investasi akhirat. Gitu. Karena itu diupayakan begitu ya. Gitu. Jangan hanya anak itu dipersiapkan untuk menjadi jaminan di hari tua. Kayak asuransi ya anak. Ya. Anak diperlakukan kayak apa? Asuransi jaminan hari tua. Emang itu PD hidup sampai tua, Pak. Untuk jaminan itu enggak, jaminan akhirat. Pikirannya apa? Terus menambah, kita mati, pahala terus bertambah gara-gara anak. Wah deh. Nah, jadi di hadis itu waladin sholihin yad'ulahu, soleh di situ maknanya pokok muslim. Pokok muslim. Apalagi lebih daripada itu. Kalau di sini wala ibadillahi sholihin, soleh yang dimaksud adalah apa? Al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih, yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bisa, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bisa, sepakat. Wa anna Muhammadar Rasuluh, gitu saja, itu khilaf. Kata Imam Romli cukup. Al-ashir al-qu'ud fit tasyahudil akhir. Yang ke-11 rukunnya salat adalah duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk untuk baca tasyahudnya itu rukun. Yang ke-9 duduknya itu rukun. Yang ke-10 kalau orang nggak bisa baca tasyahud bahasa Arab, diganti bahasa selain Arab, terjemah. Kalau nggak bisa, diem. Kenapa? Duduknya harus dilakukan. Ya, rukunnya dia nggak baca, duduknya wajib tetap. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur yang bisa dilakukan, al-ma'sur yang enggak bisa dilakukan. Al-maisur sesuatu yang bisa dilakukan, la yaskutu, enggak menjadi gugur bil ma'sur, gara-gara ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan. Jadi duduk dan baca tasyahud ini dua rukun. Dua rukun. Ketika bacanya enggak bisa, duduknya tetap enggak gugur, harus dilakukan kayak Fatihah. Kalau enggak bisa dan ganti-gantinya enggak bisa, tetap harus berdiri. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Duduk untuk tasyahud juga begitu. Di soal. Wallahu a'lam al-Fatihah.